Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Materi kita hari ini adalah struktur teks eksplanasi. Kompetensi dasarnya menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Bagaimana? Masih tetap semangat untuk belajar kan? Yuk kita lanjut. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan. Kita mulai dari bagian yang pertama ya, yaitu identifikasi fenomena. Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Contohnya, jika teks eksplanasi tentang banjir, pada bagian identifikasi fenomena, isinya bisa berupa definisi banjir itu apa, lalu mengapa banjir itu bisa terjadi. Terus ada bagaimana juga proses banjir itu kok bisa terjadi dalam wilayah tersebut. Nah, itu masuk dalam struktur yang pertama, yaitu bagian identifikasi fenomena. Struktur yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Penggambaran rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Pada bagian ini juga berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Nah, pada bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Kalau misalnya tadi di bagian identifikasi umum, misalnya teks eksplanasinya judulnya banjir, isinya berupa definisi banjir, mengapa banjir itu bisa terjadi, bagaimana prosesnya. Nah, kalau di bagian penggambaran rangkaian kejadian, juga dijelaskan prosesnya, tapi secara lebih rinci lagi. Kemudian dituliskan juga sebabnya apa, kok bisa terjadi banjir. Nah, secara lebih dalam dan detail itu ada di struktur yang kedua, yaitu di penggambaran rangkaian kejadian. Struktur yang ketiga adalah ulasan. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, bagian ini dapat juga berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Jadi, pada bagian ulasan ini isinya berupa penilaian atau bisa juga komentar. Bisa juga yaitu kesimpulan yang isinya berupa tanggapan. Jadi kesimpulannya dari kejadian banjir itu apa? Tanggapannya bagaimana? Maka kita harus seperti apa biar tidak terjadi banjir? Nah, itu ada pada bagian yang ketiga, yaitu pada bagian ulasan. Perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Nah, saya menyajikan satu buah teks eksplanasi dengan judul Tsunami. Di situ ada 1, 2, 3 paragraf dengan judulnya Tsunami. Silakan kalian baca dengan cermat dan teliti. Kemudian, kalian tentukan strukturnya pada teks eksplanasi tsunami tersebut. Nah, cara pengerjaannya, yang pertama dibaca dengan cermat. Dari awal sampai akhir, harus teliti membacanya. Tidak boleh membacanya lompat-lompat atau hanya sebagian saja. Jadi dibaca full, penuh dari awal sampai akhir. Kalau sudah selesai membacanya, kalian tuliskan kembali di buku tugas kalian atau di kertas folio bergaris juga boleh. Kemudian sambil kalian menuliskan itu, kalian identifikasi mana yang bagian identifikasi fenomena, mana yang bagian
penggambaran rangkaian kejadian, kemudian mana yang bagian ulasan. Nah, nanti silakan tandai dengan kurung kurawal pada samping paragrafnya. Jadi paragraf mana yang merupakan struktur 1, paragraf mana yang merupakan struktur 2, paragraf mana yang merupakan struktur 3. Nah, begitu. Baiklah, selesai sudah pembelajaran hari ini tentang struktur teks eksplanasi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.